Jadi benar-benar pertama kuncinya yakinnya harus tingkat dewa, harus bulat, jangan ada keraguan sedikit pun. Yakin semua masalah dari Allah, yakin kita kembalikan ke Allah dengan cara bikin takjub kepada Allah. Gimana caranya? Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. yang saya lakukan di sini, saya mencoba memberikan motivasi berdasarkan apa yang saya lakukan 2 tahun lalu. Kalau saya bisa dan suami bisa, saya yakin bapak-bapak dan ibu sekalian juga pasti bisa. Amin. Yang penting istiqomahnya harus setiap hari, harus niatnya harus bulat, niatnya kita buat keluar dari masalah atau anugerah yang sedang kita lakuin itu harus benar-benar bulat dan lillah kepada Allah. Kuncinya itu. Kita harus niatnya benar-benar apa yang kita yakini yang ada di kepala kita itulah yang akan terjadi kepada kehidupan kita. Jadi 2 tahun lalu Oktober 2022 saya bukan siapa-siapa di sini. Saya ibaratnya sama kayak ibu dan bapak sekalian mencari solusi untuk masalah atau anugerah yang sedang saya hadapi. Mungkin bapak dan ibu sekalian di sini nggak seberapa dibanding saya, tapi itulah yang membawa saya, yang mendorong saya, Allah memberikan saya jalan melalui RDIA ini. Pertama, saya datang ke sini itu dalam keadaan kalut luar biasa. Semua menjauhi saya. Orang-orang kolega bisnis menjauhi saya. Terus keluarga juga menjauhi saya. Usaha bangkrut, benar-benar di titik benar-benar minus. Saat itu benar-benar saya nggak ada harapan kemanapun, nggak ada yang bisa ngebantu saya. Akhirnya ada yang ngasih tahu, coba ke RDIY. Nggak langsung ketemu Pak Haji. Saat itu saya nggak punya kerjaan, punya bayi. Terus usaha bangkrut, benar-benar di titik yang paling minus. Keluarga menjauhi, orang tua saya udah nggak ada. Terus kolega bisnis sudah nggak ada sama sekali dan dihantam sama COVID. Tapi waktu itu alhamdulillah Allah sayang sama saya, dikasih tahu ke RDIY. Datang ke RDIY sini saya datang pakai Grab dan Grabnya pun ngutang. Mungkin Bapak Ibu di sini masih bersyukur, masih ada pegangan uang, masih punya mobil atau motor, itu kita syukurin dulu. Saya belajar di RDIY sampai detik ini saya bisa berdiri sini itu 2 tahun. Di RDIY ini saya 2 tahun. Nah, dari situ banyak yang saya pelajari. Pertama kali ke sini, saya cuma dibilang sama Pak Haji harus yakin tingkat dewa. Ini yang sering banyak yang tanya ke saya, Mbak gimana sih caranya harus yakin tingkat dewa? Kita memang meyakini, tapi terkadang karena kita terbiasa mengandalkan diri sendiri, itu yang agak sulit. Caranya gimana? Kita coba, harus belajar, istilahnya harus latihan. Nggak bisa yang langsung yakin terus bulat, itu susah. Karena kita biasa mengandalkan diri kita sendiri. Ternyata benar kata Pak Haji itu, ucapan adalah doa. Kenapa kita disuruh sama Pak Haji? Ucap hajat terus. Alhamdulillah kita bersyukur ke Allah. Kuncinya kita mengucap syukur ke Allah sebanyak-banyaknya. Kita tagih janjinya Allah. Allah sudah berjanji di Al-Quran, siapa yang mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan. Bahkan aku akan berikan berkali-kali lipat. Kita tagih janjinya Allah. Pertama, harus yakin itu. Kedua, apa yang kita ucapkan itu akan menjadi afirmasi positif yang ada di pikiran kita. Itu sama-sama kita yakini semua masalah, semua anugerah yang Allah kasih ke kita berarti sudah terjadi atas kehendak Allah, sudah seizin Allah. Kenapa Allah mendatangkan anugerah itu? Karena dianggap Allah kita mampu. Kalau kita menyadari itu dulu, kita terima dulu apa yang kita rasa nggak nyaman. Kita punya anugerah hutang, kita punya keadaan yang dikejar-kejar sama orang, itu kita terima dulu, diterimain dulu, diikhlasin walaupun susah, tapi itu harus kita jalanin. Caranya gimana? Caranya ya udah kita terimain sambil kita ucap alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah itu kunci utama. Dari kita bersyukur, kita yakin Allah akan mengabulkan apa yang kita punya, apa yang kita hajatkan. Gimana caranya Mbak? Caranya harus benar-benar kita bersyukurnya ditambah dulu. Itu yang saya lakukan pertama kali sama Pak Haji, dibilangnya suruh yakin tingkat dewa. Walaupun susah, waktu itu saya cuma jadi mediator. Jadi mediator, jual gudang satu, jual ke orang lain, itu cuma besinya. Saat itu saya nggak punya pengalaman sama sekali di dunia perbesian, tapi walaupun saya pernah orang tua saya di limbah. Akhirnya dari situ saya coba, bismillah, alhamdulillah ketemu Pak Haji, itu proyek 4 bulan udah halu. Halu dalam artian saya nggak kenal sama yang punya, saya nggak punya kenalan dekat sama karyawannya di dalam,
Tapi karena saya ketemu Pak Haji itu cuma dibilang, bos lu harus yakin, yakin tingkat dewa besok akan transaksi, besok akan cair, besok akan transaksi, besok akan cair. Cuma dikasih ilmu itu. Jadi pas saya ketemu sama Pak Haji di pencerahan di bawah, dulu pencerahannya di bawah, nggak kayak di sini. Dulu tuh masih, pokoknya susah ketemu Pak Haji tuh, kita harus nunggu. Tapi alhamdulillah Allah kasih rezeki ketemu sama Pak Haji. Pak Haji bilang, Mbak yakin tingkat dewa, itulah yang saya bawa pulang. Yakin besok akan transaksi, yakin besok akan cair. Walaupun otak kita berpikir, dari mana? Siapa yang punyanya aja orang luar, kenal juga enggak. Nah saat itu saya kesini sama suami cuma bawa uang 700.000. 700.000, 500.000-nya saya sedekahkan ke yatim kurung atas. Dulu ijabnya anak yatim tuh dikumpulin, kita ngomong hajatnya apa. Yang lain pada mau utangnya cair, ada yang mau istrinya atau suaminya balik, ada yang minta jodoh, macam-macam mintanya. Karena saya saat itu benar-benar baru banget ke RDA, saya bingung namanya sedekah kok disuruh ijab. Ijab itu apa sih? Ternyata ijab itu adalah permintaan kita kepada Allah, kita minta dikabulkan hajat-hajat kita melalui wasilah daripada sedekah yang kita persembahkan ke Allah. Itulah ijab. Kenapa kita harus mengucap itu? Kita luruskan niat kita meminta kepada Allah, kita persembahkan, kita kasih kepada Allah apa yang pantas buat hajat kita biar Allah mengabulkan. Jadi kita dipaksa untuk bikin takjub Allah biar hajat kita terkabul. Ternyata saat itu saya bingung mau ijab apa, karena masalahnya udah banyak, terlalu banyak anugerahnya. Akhirnya kita sepakat sama suami, dia minta saya ijab mau jadi orang kaya raya tajir melintir. Ternyata apa yang kita ucapkan, ternyata ketika kita bikin takjub Allah itu nggak ada yang susah bagi Allah. Untuk saat ini saya bisa ngomong seperti itu. Cuma waktu 2 tahun yang lalu itulah merupakan hajat daripada kita berdua. Karena kita berpikir kalau utang lunas nanti ada beban lagi, berpikir lagi kerjaan kita belum ada. Gimana caranya? Akhirnya kita bilang ijabnya jadi orang kaya raya tajir melintir saat itu. Udah habis dari situ nggak cukup sampai di situ. Akhirnya saya minta lagi ke Pak Haji, Pak Haji gimana caranya? Saya privat itu nggak cuman seminggu, sebulan baru balik lagi, enggak. Saat itu saya kesini itu saya ingat banget hari Rabu 16 Oktober 2 tahun yang lalu. Saya itu dikasih obat cuma disuruh yakinnya tingkat dewa, sama disuruh sholat qobliyah badiahnya jangan bolong. Yang sholat 22 rakaat rawatib itu saya lakuin. Karena memang saya sadar diri saya waktu itu sholat 5 waktu iya, tapi sholat qobliyah badiah saya nggak ada sama sekali. Nah dari situ saya coba lakuin. Alhamdulillah Rabu ketemu Pak Haji. Hari Kamis itu sekretarisnya telepon, Bu, ini si Bapak udah datang dari Singapura, Ibu mau ketemu nggak? Mau coba negosiasi nggak? Jangan dipikir saat itu saya megang uang, nggak. Saya megang duit saat itu cuma ada paling 5 juta. Tapi yang saya tawar pabriknya itu angkanya 9,5. Dengan modal hanya yakin tingkat dewa, pasti besok terjadi transaksi, pasti besok akan cair. Cuma itu yang saya sebut saat itu. Jadi Rabu saya ketemu Pak Haji, Kamis dapat berita buat ketemu, hari Jumatnya itu saya diundang ke kantornya, dan alhamdulillah dengan keyakinan itu saya panggil terus pasti transaksi. Saya coba menyingkirkan, saya nggak ada uang, saya nggak mungkin saya bisa bayar itu saya hindari semua. Pokoknya yang saya panggil pasti akan terjadi transaksi, pasti akan cair. Ternyata begitu 2 jam saya melobi beliau, dia setuju, dan akhirnya terjadilah transaksi tanpa uang. Gimana caranya Mbak? Dengan keyakinan itu saya coba melobi, saya minta keluarin SPK. Alhamdulillah orangnya percaya seizinnya Allah, mungkin karena keyakinan saya panggil. Akhirnya orang itu memberikan SPK itulah yang saya jual. Jadi dari Rabu ke sini, Kamis ditelepon, Jumat terjadi transaksi, saya janjinya Senin bayar. Saya yakin pasti ada yang beli, yakin besok ada yang beli. Ternyata keyakinan itu akan suka goyah karena kita biasa mengandalkan diri sendiri. Waduh, udah dapat SPK jual kemana nih? Ternyata saya panggil lagi hajat. Terus saya ke Pak Haji lagi tuh. Pak Haji gimana nih? Senin saya harus bayar 50%-nya. Berarti 4M 750 saya harus setor. Sementara saya nggak ada bayangan pembelinya siapa. Nggak ada bayangan saya harus jual kemana. Terus saya panggil terus, saya coba ikhtiar. Tapi saya sambil ikhtiar. Terus kata Pak Haji, bos sehari paksain itu istiqomah sedekah 1 juta. Sebelum saya cair ya. Sebelum saya cair itu, akhirnya saya ngomong sama suami, ternyata dia yang lebih memaksakan diri. Jadi pas habis ketemu Pak Haji hari Rabu malam itu, dari Kamis, Jumat, Sabtu ternyata dia udah sedekah duluan. Dari mana uangnya? Jangan ditiru ya, saat itu suami saya main judi bakarat di handphone. Dan alhamdulillah dikasih uangnya, itu Allah Pak Haji,
ini duit sedekahnya dari duit judi loh, boleh nggak? Saat itu kalau kita ngomong ke ustadz pasti bilang nggak boleh, tapi guru kita luar biasa. Ternyata kenapa? Ternyata kalau kita memaksakan diri, kita yakin kita pertolongan Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Ternyata itu yang saya baru tanya, baru dapat jawabannya. Kenapa kita harus memaksakan sedekah kepada Allah? Gimana pun caranya, yang penting niatnya dilurusin dulu. Niat di hatinya, ya Allah, saya niat sedekah nih. Saya niat sedekah, terima sedekah saya nggak seberapa ini, jadikan sebagai asbabul kau kabulkan hajat saya. Saya mau jadi orang kaya raya tajam melintir. Sebut itu terus, sebut itu terus. Jangan berpikir halu, enggak. 2 tahun lalu saya nggak pernah berpikir punya uang luar biasa. Tapi ketika benar-benar kita istiqomah, jangan berharap sama manusia. Dan juga kalau misalnya kita punya hajat tuh harus benar-benar niatnya sama Allah tuh harus benar-benar lulus. Apapun yang terjadi udah kehendak Allah. Walaupun saya misalnya hari ini saya sedekah nih sama Allah, terserah deh Allah mau bulinnya kapan. Kita hanya berhajat, mintanya segera. Tapi kalau Allah nggak kabulin jangan kecewa. Itulah yang terbaik buat kita. Itu yang kadang-kadang susah diterapkan kepada kehidupan sehari-hari. Tapi ketika kita memang benar-benar istiqomah tiap hari, bersedekah tuh tiap hari, pasti nanti akan rasanya itu balik sendiri ke kita dan ngerasain, oh begitu kita dikabulkan, langsung bilang, oh iya ini berkah wasilah dari sedekah saya. Jadi benar-benar pertama kuncinya yakinnya harus tingkat dewa, harus bulat, jangan ada keraguan sedikit pun, yakin semua masalah dari Allah, yakin kita kembalikan ke Allah dengan cara bikin takjub kepada Allah. Gimana caranya? Pertama, sedekahlah istiqomah setiap hari. Kenapa harus setiap hari? Kita nggak tahu bala kapan datang di diri kita. Kita minta dilindungi sama Allah dunia dan akhirat, kita minta dilindungi sama Allah melalui fadilah sedekah. Mbak, boleh nggak? Kalau misalnya saya kan udah rajin sholat, misalkan gitu, saya udah rajin sholat, terus saya sedekahnya tiap hari Jumat aja deh. Kalau saya bilang lebih baik setiap hari sedekah setiap hari. Karena apa? Sholat itu merupakan memang udah kewajiban dan itu bukan Allah yang butuh, kita yang butuh. Kita butuh berkomunikasi sama Allah 5 kali sehari, itu kita yang butuh. Tapi kalau sedekah, kita persembahkan ke Allah. Berani nggak ke Allahnya? Berani nggak kita mau bikin takjub Allah? Kenapa sih kita harus benar-benar sedekahnya tuh harus istiqomah setiap hari? Karena kita nggak tahu bencana apa yang ada di depan kita. Kita mau diselamatin nggak dunia akhiratnya? Begitu. Nah terus, AC-nya bocor. AC. Nah terus dari situ, Pak Haji ngajarin saya sedekah istiqomah setiap hari, sedekah Jumat barokah, sedekah makanan favorit, terus sedekah Jumat barokah itu dilakuin. Kalau nggak sedekah kita lakuin yang namanya ibadah ekstrim. Cuma dua jalan menuju kita cepet hajat kita dikabul sama Allah. Kalau saya bukan ahli ibadah, jadi saya sholat tahajud masih belang bentong. Tapi kalau misalnya ngelakuin dua-duanya pasti lebih cepat, Jadi kalau misalnya saya bisa, Bapak Ibu pasti bisa. Jadi harus yakinnya benar-benar bulat. Apa yang kita rasain itu udah kehendak Allah. Habis itu kita kembalikan ke Allah. Gimana caranya bikin hajat saya biar terkabul sama Allah? Bikinlah takjub Allah. Berlomba-lombalah buat sedekah. Kenapa sih Mbak? Saya suka sering ditanya, Mbak, boleh nggak saya sedekahnya ke tempat lain? Banyak yang nanya saya kayak gitu. Alasannya saya jauh lah. Saya cuma punya uang misalkan sehari 50.000. Kalau saya pribadi, saya bilangnya jawabnya, saya selalu sedekah ke RDAY. Kenapa? Saya berobatnya di RDAY. Kita istilahnya minta wasilah anak yatimnya RDAY. Karena kita bermunajat ibaratnya minta Allah kabulin hajat kita melalui anak yatimnya RDAY. Boleh nggak ke anak yatim lain? Silakan aja. Tapi kalau saya pribadi, saya ngerasain lebih cepet saya hajat ke anak yatim RDAY. Karena apa? Pertama ternyata setelah saya pelajarin 2 tahun ini anak yatim RDAY itu beda. Pertama dia punya anak yatim umroh. Alhamdulillah Allah kabulin saya ketemu sama anak yatim yang tahajud itu ternyata beda. Jadi ibaratnya kita pakai sedekah, bahan bakarnya sedekah nih, tapi kita minta munajat ke Allahnya melalui anak yatim doa aminnya. Ternyata beda. Ternyata anak yatim RDAY itu hafal Quran pertama, surat kecil maupun surat panjang mereka tahu. Terus kita benar-benar dia tuh ibaratnya dibikin sama Pak Haji tuh buat serdadunya kita, buat bantu kita berperang ke atas arasnya Allah, buat ngegetarin arasnya Allah. Benar-benar begitu kita benar-benar istiqomah, terus ngerasainnya beda aja. Ternyata tau-taunya ada anak yatim umroh, ada anak yatim tahajud, ada anak yatim kurung, bedanya itu. Nah kenapa saya pilih anak yatim di RDAY? Alhamdulillah Bu, istiqomah saya sedekah selama pertama kali sama Pak Haji disuruh
Setelah cair itu disuruh Pak Haji 45 hari saya manggil anak yatim ke rumah. 9 anak. Dan jangan dipikir itu rumah saya, bukan. Saya kontrak. Saya dikontrakan, coba memaksakan diri, memuliakan anak yatim 9 orang. Itu pikiran nih, aduh sehari udah berapa, sementara utang gue masih banyak nih. Pasti berpikir gitu. Ternyata begitu kita benar-benar ikhlas ke Allah, benar-benar yakin, harus yakinnya tuh, oh iya, semua yang ada di diri kita, semua yang punya di diri kita, dan semua yang ada di dalam dunia itu miliknya Allah. Kita nggak bukan siapa-siapa. Disadarin itu dulu. Jadi saya nih ngejalanin hidup, kalau misalnya udah bikin Allah benar-benar lillah banget ke Allahnya, benar-benar sadar apa yang kita miliki itu semua milik Allah. Jadi kenapa kita takut? Cuma kadang-kadang saya pribadi sendiri pun kadang-kadang buat ngelepasin buat sedekah itu, kemelekatan terhadap dunia masih ada. Jujur terus terang, begitu Pak Haji tantang, lu berani nggak bos sedekah segini? Itu tuh otak sama pikiran berperang tuh. Udah oke nih kita ring satu suami, wah ngapain suruh banyak banget. Nah itu tuh kadang-kadang, itulah makanya kita dituntut berani nggak ke Allah. Yang penting kuncinya pertama adalah niat kita kepada Allah harus dilurusin dulu. Jadikan wasilah dari sedekah yang kita persembahkan itu, yakin itu akan yang menjadi menolong kita dunia dan akhirat. Yakin bahwa sedekah kita yang akan membawa kita benar-benar bikin ridhonya Allah, bikin Allah takjub terhadap kita. Begitu kita udah niat seperti itu, pasti apa yang kita minta baru di hati aja udah dikabul Allah. Apa yang istilahnya, kita terus terang saya Bu, 6 bulan belakangan ini, itu saya nggak pernah nyari kerjaan, tapi kerjaan datang sendiri ke kita. Pokoknya benar-benar luar biasa deh. Saya bukan yang ahli ibadah, istilahnya bukan orang yang apa ya, bukan orang yang suci banget deh. Benar-benar istilahnya benar-benar mencari ridhonya Allah ya lewat ilmunya RDAY. Ternyata pas saya kesini, ya kuncinya itu yakin kepada Allah, yakin apa yang kita ucapkan itu akan menjadi kenyataan. Kita bikin takjub Allah sama-sama, apa yang kita hajatkan itu akan Allah kabulkan. Pasti rasain deh. Coba belajar dulu, belajarnya gini, ngeyakinin. Waktu saya pernah ada tamunya Pak Haji, bilang Mbak saya pernah loh nyoba, dia tuh supir Grab. Dia bilang ya Allah hari ini saya pasti dapat setoran 100.000 nih 5 menit kemudian. Begitu dia ngucap itu ternyata kejadian. Terus saya bilang loh berarti itu Bapak udah yakin, Bapak yang ucap itu nyampe, istilahnya Allah kabulin. Berarti apa? Itu keyakinan. Jadi memang belajar keyakinan itu luar biasa susahnya, tapi kalau misalnya udah benar-benar kita udah sama-sama afirmasi positifnya jalan, itu akan pengaruh terhadap hidup kita, semesta yang akan ngeridoin gitu. Itu sih lewat sedekah sama ibadah ekstrim. Cuma itu aja kuncinya. Yang penting harus selalu berpikir positif. Sifat 18-nya itu harus diminimalisir. Saya pun nggak bisa menghilangkan. Tapi kita ingat lebih besar hajat kita daripada murkanya Allah. Jadi kalau misalnya ditagih orang, woi bayar, langsung bilang, alhamdulillah, pasti lunas. Jangan berpikir, udah gimana ya caranya, jangan. Pokoknya pikiran yang negatif itu kita ganti. Kalau susah banget, panggil alhamdulillah, ucap hajat. Alhamdulillah, ucap hajat. Coba deh lakuin, sama paksain sehari itu harus berani ridho, bikin ridhonya Allah biar cepat ke kita sedekah. Paksain. Apapun caranya paksain. Rasain nanti dari situ begitu kita udah benar-benar istiqomah, keajaiban itu akan terjadi. Jangan berpikir mana mungkin, cobain, rasain. Karena saya aja bisa. Ibaratnya kita memaksakan di jalan Allah, Allah akan bikin takjub kita juga. Yakin deh. Beneran, saya bisa di sini bisa ngasih semangat, ngasih pengalaman, itu yang udah saya rasain. Itu yang saya udah paksain tiap hari ke Allah, ternyata baliknya luar biasa. Karena kan bukan uang aja, bukan rezeki aja. Istilah kebahagiaan kita, orang-orang yang datang di sekitar kita itu yang positif, itu udah rezeki buat kita. Pokoknya yang penting kita selamat dunia dan akhirat, lewat sedekah kita, lewat ibadah kita, nanti biar fadilah daripada si sedekah itu yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Bikin kita lebih dekat kepada Allah. Jadi mulai sekarang keluar dari sini, yakinkan di hati, alhamdulillah saya dipertemukan RDAY, berarti kita semua merupakan pilihan Allah buat bikin takjub Allah mudah lewat fadilah sedekah. Sekarang tinggal ke diri kita masing-masing, berani nggak ke Allahnya. Kalau mau minta 10 miliar, pantesin dulu beraninya berapa ke Allah, beraninya berapa kasih ke Allah bermuamalah. Jadi ibaratnya kita berdagang sama Allah, investasi di jalan Allah. Dapat misalnya saya mau punya penghasilan satu hari ini 1 juta, bilang Allah
saya mau hari ini 1 juta. Belajar dulu dari misal 50.000 sehari. Kita sisihkan ke Allah 100.000 sehari, sisihkan ke Allah, niatnya diperbaiki. Alhamdulillah ya Allah, ini saya niat sedekah. Jadikan sedekah saya ini menjadi asbabul, kau kabulkan hajat saya hari ini, saya penghasilan berapa. Begitu cair, kalau berani langsung kasih 30% ke atas ke Allah. Kenapa Mbak harus 30%? Sementara di Al-Quran cuma 2,5%. 2,5% perintah Al-Quran itu adalah merupakan hak orang lain. 2,5% lagi kita minta perlindungan sama Allah, rezeki kita semua dilindungi sama Allah. 5% harus keluar. Nah, dari 55%, 10% ke atas, kita minta bikin Allah benar-benar ridho kepada kita. Kita nggak tahu dosa kita banyakan mana daripada amal. Kita mau bikin uang itu berlipat 30%. Kita yakin, berani nggak? Coba dari sekarang tanamkan di hati, saya niat sedekah melalui aminnya. Ya, aminnya daripada wasilah anak yatim piatu. Saya yakin pasti apa yang saya hajatkan itu akan dikabulkan sama Allah. Amin. Kalau saya bisa hari ini, Bapak Ibu pasti bisa. Pasti bisa. Yakin ya? Yakin ya? Berani sedekah nggak? Jangan di sini berani pas keluar. Nggak mau, Mbak. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.